kita itu dilahirkan dari seorang ibu yang hebat. Ibu kita yang hebat. Kenapa hebat? Ya, ibu kita kan mengandung kita, kita digendong selama 9 bulan 10 hari sama ibu kita. Betul? Nah, sampailah tumbuh besar, akhirnya 9 bulan 10 hari kita dilahirkan. Lalu setelah lahir, apa yang terjadi? Anak-anak bisa perhatikan gambar di sini. Nah, jadi gambar ini menunjukkan tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai manusia. Dimulai dari anak-anak, ya, paling awal sekali dimulai dari anak-anak sampai ke manula. Apa itu manula? Manusia usia lanjut. Ya, kakek nenek kita itulah manula. Nah, kalau kita lihat, nah, ada pengelompokan, ada masa pertumbuhan ya, setiap manusia itu. Jadi kalau dulu kita lahir, mungkin berat badan kita kalau ditimbang, waktu pertama lahir, mungkin berat badanmu kalau ditimbang hanya ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo. Coba kalau sekarang anak-anak, sekarang udah kelas 6 SD. Nah, kalau ditimbang beratnya berapa? Oh, mungkin ada yang 30 kilo, ada juga mungkin yang 40 kilo kalau badannya kekar. Betul? Nah, siapa tuh yang badannya kekar? Oh, 40 kilo tuh. Nah, hebat ya, badannya berat. Nah, artinya beratnya nambah. Nah, kemudian waktu ditimbang, waktu masih lahir ditimbang, oh panjangnya cuma 50 cm. Ya kan? Nah, sepanjang penggaris lebih sedikit. Tapi sekarang coba anak-anak ditimbang. Wah, mungkin lebih tinggi daripada Bapak. Sudah ada yang 140 cm, 150 cm mungkin kan? Nah, ada yang jangkung. Nah, ada yang pertumbuhannya cepat, ada yang lambat. Nah, pertambahan panjang, pertambahan berat ini yang kita sebut namanya pertumbuhan. Lalu yang perkembangan itu seperti apa? Kalau perkembangan itu yang dulunya anak-anak telentang, tiarap, merangkak, lalu habis merangkak berdiri, lalu jalan pelan-pelan jatuh, diri jatuh, ya kan? Itu namanya perkembangan. Yang dulu hanya bisa mengucapkan mama, papa, sekarang mama, papa. Bahkan sekarang anak-anak udah kelas 6, wah udah lancar ngomongnya, udah hebat-hebat. Pidato aja udah hebat, ya kan? Nah, itu artinya perkembangan. Nah, jadi antara pertumbuhan dan perkembangan itu dibedakan ya, agak sedikit berbeda. Oke. Nah, jadi di sini anak-anak ada golongan mulai dari balita, lalu dari balita masuk naik ke atas jadi usia anak-anak. Bawah 5 tahun. Lalu anak-anak masuk sekolah SD kan umur 6 tahun. Nah, 6 tahun sampai lulus SD biasanya umur 12 tahun. Sekarang umur anak-anak berapa? Oh, ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun, ada yang 12 tahun. Mungkin ada yang 13 tahun, ya kan? Nah, itu masa kategori masa anak-anak. Nah, dari setelah masa anak-anak, nanti anak-anak mau menuju ke masa dewasa. Ya. Nah, sebelum menuju masa dewasa, di situ ada masa peralihan. Ah, ini yang penting yang akan kita bahas. Masa peralihan itu kita namakan namanya masa remaja. Ya. Kalau bahasa Arabnya akil balik atau mulainya menginjak masa remaja itu kita sebut namanya pubertas. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya, kalau umur 20 sampai 40 itu kategori masa dewasa. Tapi kalau udah di atas 50 tahun, 65 ke atas itu udah manula, ya, manusia usia lanjut. Tapi kalau anak-anak tadi ya sekitar 6 tahun atau 5 tahun lebih sampai 11 atau 12 tahun. Pubertas, sekali lagi Bapak bilang, pubertas adalah masa peralihan. Masa awal remaja. Remaja adalah peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Jadi yang bisa melahirkan, yang bisa punya anak adalah orang dewasa. Anak-anak pasti nggak bisa. Nah, sebelum masuk ke dewasa sana, maka setiap manusia memiliki yang namanya alat kelamin. Pasti anak-anak udah kelas 6 udah tahu lah ya namanya alat kelamin. Yang bedakan laki perempuan kan alat kelamin. Nah, ada alat kelamin laki-laki, ada alat kelamin perempuan. Nah, ketika masa pubertas atau masa remaja, nah alat reproduksi kita itu mulai membuat atau menghasilkan sel kelamin. Jadi, anak yang sudah mengalami pubertas biasanya umur berapa? Apakah saya sudah pubertas atau belum? Nah, mungkin pertanyaan itu anak-anak sudah mulai bertanya-tanya. Oke, Bapak jelaskan. Biasanya perempuan mengalami pubertas itu ada yang dimulai dari umur 8 tahun sampai 13 tahun. Biasa yang cepat, yang subur, yang sehat, 8 tahun sudah pubertas. Yang lambat biasanya sampai 13 tahun. Kalau laki-laki pubertasnya biasanya
sekitar umur 9 tahun sampai 14 tahun. Lalu ciri pubertas gimana sih? Nah, saya udah pubertas sebelum. Cirinya apa? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan kan? Kayak Bapak jelaskan. Ada ciri primer dan ada ciri sekunder. Perhatikan di layar. Ciri primer, anak mulai mengalami pubertas, itu ciri primernya apa? Kalau anak laki-laki, itu dia mulai mengalami yang namanya mimpi basah. Loh, kok mimpi basah? Mimpi basah itu gimana? Nah, perhatikan. Anak-anak waktu kecil dulu, waktu masih balita, biasanya kan ngompol tuh. Akhirnya mama yang gantikan celananya dan sebagainya, ngompol. Kalau dipegang basah, dicium, bau pesing. Nah, betul? Nah, tapi kalau sekarang, kalau dia sudah mengalami pubertas, si anak laki-laki ini, baik usia 9 tahun ataupun sampai 14 tahun tadi, itu dia akan ngompol lagi. Tidur dia ngompol lagi. Cuma ngompolnya yang keluar bukan air kencing. Apa yang keluar? Yang keluar adalah sel kelaminnya. Dia mimpi, lalu mengeluarkan sel kelamin, sehingga celananya jadi basah, ngompol lagi. Nah, kalau anak-anak sudah mengalami itu, berarti anak-anak yang laki-laki sudah mengalami pubertas. Itu ciri primer yang pertama. Ya. Lalu bagaimana dengan yang perempuan? Apa cirinya? Apakah dia ngompol juga? Oh tidak, perempuan tidak ngompol. Nah, kalau perempuan, ciri primernya, setiap bulan yang perempuan itu, di dalam sel kelaminnya, di dalam alat kelaminnya itu, dia akan membuat yang namanya sel telur. Lalu sel telur itu dikeluarkan. Ketika sel telur itu tidak dibuahi oleh sel kelamin jantan, maka sel telur itu akan rusak. Lalu dinding rahimnya yang tadinya disiapkan untuk tumbuhnya si telur menjadi embrio, jadi anak ini, ternyata kan telurnya rusak, nggak jadi anak. Jadi tempatnya akan otomatis rusak, luruh. Nah, akhirnya ketika dia luruh, dindingnya luruh semua, keluarlah darah. Namanya menstruasi. Nah, anak-anak pernah dengar ya namanya menstruasi ya. Kakak-kakaknya atau ibu biasa ngomong, oh menstruasi. Nah, menstruasi itulah kejadian di mana sel telur yang harusnya dibuahi oleh sperma tidak dibuahi oleh sperma, maka dinding rahimnya akan luruh dan mengeluarkan darah setiap bulan menstruasi. Ada yang kadang-kadang waktu menstruasi ada yang sakit, ada yang juga yang enggak ya. Kalau sakit ya minum obat, nanti kalau memang terus-terusan ya konsul aja ke dokter. Nah, ini anak-anak pasti akan mengalami itu. Bagi yang belum, pasti anak-anak akan mengalami itu. Maka jangan terkejut nanti ketika anak-anak mengalami, yang perempuan ya, mengalami menstruasi. Itu akan dialami oleh semua wanita. Jelas? Nah, jadi yang laki-laki mengalami mimpi basah, yang perempuan mengalami menstruasi. Ini adalah ciri pubertas primer yang pertama. Kita lanjutkan. Ciri pubertas yang kedua, yaitu ciri sekunder. Ciri sekunder itu apa? Ciri fisiknya. Yang namanya pubertas, maka fisiknya akan mengalami suatu perubahan. Bisa dilihat dari luar, dari mata kita. Kita bisa lihat. Yang laki-laki, coba. Yang pertama, ini di leher. Ini ada tonjolan. Nah, tonjolan ini apa? Ini namanya jakun. Nah, yang laki-laki tumbuh jakun. Nah, perempuan ada nggak ini? Enggak ada. Yang laki-laki tumbuh jakun. Ya kan? Nah, lalu suaranya, suara laki-laki yang dulunya cempreng ringan, jadi berat. Ya kan dulu do re mi fa sol la si do. Sekarang kalau nyebutnya do re mi fa sol la si do. Gitu kan. Suaranya agak lebih berat. Biasanya kalau anak-anak udah mengalami suara lebih berat, kawannya heran. Ini suaranya jadi berat, jadi ngebas gitu kan. Jadi akhirnya merasa malu kok suaraku jadi berat gitu kan. Nah, padahal itu adalah salah satu perubahan yang dialami oleh anak ketika anak mengalami pubertas. Selain tumbuh jakun, suara juga mengalami nada yang lebih berat. Yang ketiga, anak-anak kalau udah mulai pubertas itu otot-ototnya mulai tumbuh, baik di sini atau di sini kan mulai agak besar. Biasa anak-anak kan suka-suka wah gaya-gaya gini kan. Lalu nih dadanya nih. Nah, dadanya itu mulai tumbuh membidang. Membidang itu agak ya orang bilang apa sterek ya. Melebar ke samping itu agak terbentuk dan dadanya. Nah, itu kalau anak-anak sudah mulai terbentuk ini, lalu puting susunya pernah mengalami sakit, nah itu berarti anak-anak sudah juga mengalami tanda-tanda pubertas sekunder. Lalu ciri yang berikutnya, mulai tumbuh rambut. Rambut di mana? Ini di sini. Ini kumis. Nah, rambut di atas ini kumis. Lalu di sini ada jenggot. Lalu di sini mungkin ada jambang. Lalu mungkin di sini di dada sini ada mulai juga tumbuh rambut. Yang lain lagi di mana? Di ketiak. Itu ya, jangan nyebutnya bulu. Kalau bulu itu ayam. Ya kan? Itu rambut ketiak namanya ya. Kemudian ciri yang paling utama, kalau dia udah pubertas, di sekitar alat kelaminnya juga mulai tumbuh
rambut. Nah, ya. Lalu yang berikutnya yang laki-laki biasanya juga sama, yang perempuan juga sama. Ini wajahnya mulai agak berminyak. Jadi produksi minyak di wajah itu agak lebih banyak, akhirnya mulai berjerawat. Jadi jangan terkejut kalau anak-anak mengalami hal-hal seperti itu, adalah alami. Nah, jadi pada saat pubertas kita mengalami seperti itu. Lalu yang perempuan gimana? Ciri sekundernya. Yang pertama, kalau bukan lehernya sini, ya. Lehernya nggak akan tumbuh jakun, tapi suaranya dia akan lebih nyaring. Kalau laki-laki dia lebih rendah, ngebas, agak lebih berat gitu ya. Kemudian kalau laki-laki tadi dadanya mulai membidang, kalau perempuan payudaranya mulai tumbuh, ya, mulai membesar, mulai menonjol ke depan. Nah, itu untuk apa? Untuk dipersiapkan nanti ketika dewasa, dia akan hamil, dia punya anak, dia akan menyusui anaknya. Maka payudaranya mulai tumbuh. Nah, kemudian pinggulnya. Nah, pinggulnya juga mulai membesar. Kenapa mulai membesar? Karena nanti ini berkaitan dengan dia akan hamil atau rahimnya akan membesar. Sehingga pinggulnya juga harus besar. Maka secara sekilas kalau kita lihat bodinya mulai terbentuk seperti, ya kalau orang bilang apa namanya, gitar Spanyol ya, pernah dengar gitar Spanyol ya, agak melekuk gitu bodinya. Karena apa? Pinggulnya mulai membesar. Itu jadi perhatikan anak-anak. Biasanya kalau masih anak-anak, wah dia jalan, dia lari biasa-biasa aja. Tapi kalau dia sudah pubertas, dia agak malu-malu karena sudah mulai agak sedikit berbeda gitu ya. Oke, lalu yang berikutnya rambut. Nah sama, cuma kalau perempuan jarang tumbuh kumis, jenggot juga enggak. Nah, tapi kalau di ketiak biasa, di alat sekitar kelamin juga tumbuh rambut, itu juga ya. Itu berarti sudah mengalami pubertas ciri sekunder. Lalu tadi sama yang seperti yang laki-laki, tumbuh jerawat karena hormon yang ada di dalam perempuan itu kan namanya hormon estrogen sama progesteron mulai aktif. Kemudian kalau yang laki-laki itu namanya hormon testosteron mulai aktif sehingga timbul minyak. Kemudian biasanya lebih banyak keringat juga sehingga badan kita agak lebih berbau, kalau lain dengan anak-anak ya. Nah, anak-anak yang terakhir, apa yang harus anak-anak lakukan ketika anak-anak sudah masuk ke masa pubertas ini? Nah, perhatikan layar. Yang pertama, anak-anak kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kita syukuri bahwa kita sudah naik kelas. Loh, kok naik kelas, Pak? Nah, dulunya balita, naik jadi anak-anak. Sekarang anak-anak sudah naik menjadi remaja. Jadi Allah sayang pada kita. Anak-anak sudah dijadikan menjadi anak, remaja sebentar lagi dewasa, ya kan? Harus bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, anak-anak harus selalu berpikir positif. Berpikir hal-hal yang baik, jangan berpikir yang jelek-jelek, jangan yang negatif, jangan yang berpikir yang jahat-jahat. Supaya apa? Supaya kita tidak tertekan batin kita. Ya. Jadi menyelesaikan masalah harus dengan berpikir positif. Yang ketiga, anak-anak harus meningkatkan rasa percaya diri. Biasanya ketika mengalami perubahan, baik itu fisik ataupun suara tadi, penampilan kita mengalami perubahan, entah bau badan kita juga keringatnya sudah mulai berbau, lalu kita minder, itu salah. Kita harus yakin pada diri kita. Harus mulai bergaul sama orang-orang yang lebih dewasa, ya. Nah, itu. Lalu yang keempat, jangan lupa anak-anak harus makan makanan yang bergizi, sesuai takarannya, jangan berlebihan nanti lalu gembrot pula kan. Ya, jadi gizi sesuai porsi kesehatan. Lalu yang terakhir, anak-anak jauhilah tempat-tempat yang bisa memancing emosi kita, marah kita, ya. Kalau kita selalu ke tempat-tempat yang selalu memancing kemarahan kita, sehingga pada akhirnya kita akan mengalami stres. Ya, hindari itu. Misalnya yang perempuan haid merasa sakit dan sebagainya, minum obat, konsultasi dengan dokter, itu hal yang biasa. Oke? Jadi hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak memahami itu semua, dan itu memang penting untuk anak-anak ketahui, apalagi usia anak-anak sekarang ini adalah usia pubertas. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk hari ini, pembelajaran kita hari ini kita akhiri. Bapak ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.